أحد أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta Rasulullah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak kisah Perang Uhud. Kisah kita awali ketika pasukan musuh sudah tiba di Ainain, yaitu suatu tempat yang sudah dekat dengan kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasanya pasukan musyrikin telah sampai, lalu Rasulullah meminta pendapat para sahabat. Wahai sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah kita tunggu saja di sini atau kita bergerak menghadap mereka? Sebagian kecil para sahabat mengusulkan lebih baik kita tunggu saja, dan sebagian besar para sahabat mengusulkan lebih baik kita bergerak menghadapinya di sana. Dan Rasulullah pun memutuskan pendapat sebagian besar para sahabat, yaitu bergerak menemui pasukan musuh. Terus Rasulullah SAW dan para sahabat pun berangkat menuju Uhud dengan membawa 1000 pasukan Uhud. Akan tetapi ketika di pertengahan jalan, kepala munafikin yaitu Abdullah bin Ubay memang sudah merencanakannya. Dia mengajak teman-temannya untuk kembali dan tak ikut perang, agar Rasulullah dan para sahabat kewalahan melawan pasukan musyrikin. Jumlah yang ikut dengan Abdullah bin Ubay sebanyak 300 munafikin. Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap berangkat maju dengan iman yang sangat teguh. Dan sampailah di Uhud, terlihat pasukan musyrikin sebanyak 3000 sudah siap, berbaris dengan rapi, lengkap dengan peralatan perangnya. 200 orang yang menaiki kuda, sedangkan pasukan Rasulullah SAW hanyalah 700 orang. Terus Rasulullah mengatur strategi, mengatur barisan dengan begitu rapih dan rapat, melebihi rapihnya barisan musuh. Di atas gunung Uhud ditempati 50 pemanah handal yang dipimpin oleh Said Abdullah bin Zubair Al-Ansari. Lalu Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada pasukan pemanah yang berada di atas gunung Uhud. Ketika pasukan musuh melewati jalan itu, panah mereka dengan cepat, dan awas kalian semua jangan pindah dari tempat itu. Kalah menang tetap kalian semua harus di situ sampai perang berakhir, sebab kalianlah bentengnya perang ini. Setelah itu pasukan musuh sudah mulai bergerak sambil diberikan gendang dan diberikan semangat dengan cara menyair oleh para kaum wanita musyrikin yang dipimpin oleh Nyai Hindun, istri dari Abu Sufyan. Kaum musyrikin pun menyerang dengan membabi buta, tapi dilawan oleh para sahabat. Apalagi Sayyidina Hamzah, beliau mengamuk di medan perang bagaikan singa yang sedang kelaparan, sehingga kaum musyrikin banyak yang mundur karena ketakutan menghadapi Sayyidina Hamzah. Peperangan pun hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Seketika para sahabat pun lengah karena melihat musuh sudah mundur, dan barang-barang ghanimah yang begitu banyak. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan barang-barang berharga rampasan perang. Pasukan panah yang sedang berada di atas gunung Uhud, ketika melihat para sahabat di bawah sedang berebut barang ghanimah, mereka pun tergiur dan langsung berlari meninggalkan tempatnya, kecuali pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Zubair dan 12 sahabat saja. Pasukan musuh ketika melihat pasukan panah yang berada di atas gunung Uhud hanya tersisa sedikit, mereka pun langsung membalikkan kudanya, menyerang kembali dan membantai pasukan panah sehingga tak tersisa, termasuk Abdullah bin Zubair syahid.
terus menyerang kembali kepada pasukan Rasul yang sedang sibuk mengumpulkan ghanimah, dan perang pun terjadi dengan dikuasai oleh pasukan musyrikin. Tiba-tiba ada yang berteriak mengatakan, Muhammad sudah terbunuh. Para sahabat pun ketika mendengar teriakan itu, mereka menjadi lemas, tak semangat lagi. Begitu juga dengan Sayyidina Hamzah yang sedang menghadapi musuh dengan gagah berani, seketika menjadi lemas. Ternyata yang berteriak seperti itu adalah iblis, sehingga Sayyidina Hamzah syahid ditumbak oleh Wasi' dari belakang. Ketika itu Kanjeng Nabi langsung turun mengambil bendera dan menghadapi musuh. Meskipun kaum muslimin sudah keteteran, tetapi Rasulullah SAW tak ada rasa takut sedikit pun. Terus saja maju melawan musuh-musuh sehingga mulut Rasulullah berdarah karena giginya yang bawah terkena pukulan dan sampai terbelah pengaman kepala yang mulia Rasulullah SAW, sehingga tergoresnya kepala Rasulullah SAW yang mulia. 7 sahabat yang melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh semuanya syahid. Mereka sahabat Ansor. Dan tiba-tiba datang orang yang bernama Utsman bin Mughirah. Dia ingin menumbak Rasulullah, tapi sahabat Haris terlebih dahulu menumbak Utsman bin Mughirah dan lalu tewas. Datang lagi Ubayyah bin Khalaf. Dia menyerang Rasulullah, tapi gerakan Rasulullah cepat dan menebasnya hingga tewas. Terus musuh-musuh mulai mundur karena ketakutan. Datanglah Sayyidina Ali dan Sayyidina Tolhah menghampiri Rasulullah SAW, lalu menuju ke kaki gunung dengan para sahabat yang tersisa. Setelah kaum musyrikin merasa sudah menang, pun kembali pulang. Disitulah Rasulullah langsung turun kembali ke tempat perang, memeriksa satu persatu sahabat yang syahid. Bermacam-macam luka yang ada di tubuh para sahabat. Apalagi Sayyidina Hamzah, beliaulah yang paling parah, karena kuping dan hidungnya dipotong, perutnya dibelek dan diambil hatinya oleh Nyai Hindun, dan ingin memakannya, tapi tak bisa dimakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya menjadi keras, sekeras batu. Ketika Rasulullah SAW melihat jenazah Sayyidina Hamzah, beliau pun sangat terluka hatinya dan berkata, "Wahai paman, aku belum pernah merasakan kesedihan seperti ini." Lalu Rasulullah SAW bersumpah, "Demi Allah, orang Quraisy akan kubalas dengan 70 orang untuk menebus nyawamu." Setelah itu para sahabat yang syahid pun dimakamkan. Sebanyak 76 sahabat yang gugur. Dan setelah beres, Rasul dan para sahabat pun kembali lagi ke Madinah. Nah, itulah singkat kisah perang Uhud. Dan di dalam perang Uhud kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan besar faedahnya. Harus kita ingat selamanya. Yang pertama, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kita pegang dan mematuhinya. Kedua, jangan tergiur dengan dunia jika kita sedang memperjuangkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.